berikutnya eh, langsung saja kepada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Eno Hafizahullah Ta'ala. Saya persilahkan kepada beliau. Nah, jazakallah khair Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah bi khairin wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Anni bi khairun. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya kaifa asbahtum, itu maknanya adalah kaifa halukum fis sabah. Gimana kabar antum pada kondisi pagi hari ini, gitu ya. Istilahnya adalah kaifa asbahtum. Baik, bisa dijawab alhamdulillah, ana bi khair. Bisa dijawab juga asbahna alal khair dan semisal dengan itu. Baik, ikhwas sekalian, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat juga kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepada kita sampai pada detik ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salat itu bersama untuk keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, istri beliau, dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk dari bagian umat tersebut. Allahumma amin. Baik, ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, al-yaum insyaallah nuwasil dirasatana. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Namun seperti biasa, kita sebagai penuntut ilmu, sebagai pembelajar, sebagai orang yang ingin mendapatkan faidah ilmu juga keberkahan di dalamnya, maka dalam proses belajar kita harus memperhatikan adab-adab yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, di antara adab tersebut, kalau kemarin disebutkan ya, la yustata'ul ilmu, lanjutannya apa? La yustata'ul ilmu, kemudian birahatil jism. Ya, ada yang menyebutkan la yunalul ilm birahatil jism atau birahatil jasad. Ya, bahwasanya ilmu itu tidak bisa diraih, tidak bisa diperoleh dengan tubuh yang dimanjakan. Ya, dengan tubuh yang leha-leha, dengan tubuh yang santai-santai, sulit untuk meraih ilmu. Dan di antara kaidah yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala, saat kita belajar agama, saat kita mempelajari ilmu syar'i, bahwasanya jangan pernah kita tinggalkan mudzakarah. Ya, jangan pernah kita tinggalkan mudzakarah. Jangan pula kita tinggalkan murajaah, baik itu berdiskusi ataupun mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, ini jangan ditinggalkan. Ilmu itu tidak lepas dari belajar sesuatu yang baru atau mengulangi sesuatu yang sudah pernah kita pelajari. Gitu ya, kawan. Ilmu itu tidak lepas dari mempelajari sesuatu hal yang baru atau mengulangi sesuatu yang sudah pernah kita pelajari. Ya, dikarenakan karakter kita sebagai manusia itu apa? Innamal insan mal khata' wan nisyan. Ya, dua hal yang senantiasa membersamai seseorang yaitu al khata', kesalahan, dan juga nisyan. Apa itu nisyan? Lupa. Nah, ini dua sifat yang nggak pernah luput dari individu kita. Terkadang kita lupa, ya, atau terkadang kita melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan. Nah, maka penting bagi kita, ikhwah, untuk jangan tidak meninggalkan atau untuk tidak meninggalkan mudzakarah. Ya, jadi harus kita mudzakarah. Mudzakarah itu apa sih? Discuss, semacam kita diskusi terkait yang sudah pernah kita pelajari. Karena kaidahnya itu ihya'ul ilmi mudzakaratu. Menghidupkan ilmu itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan mudzakarah. Dengan cara kita mengulang-ulangi kembali apa yang sudah pernah dipelajari. Dengan cara kita mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari, nanti di situ ada faidahnya. Bahkan ketahuilah teman-teman bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau pernah membaca satu buah buku itu sampai diulang sebanyak 500 kali.
Al-Imam Syafi'i itu pernah mengulang membaca sebuah kitab, itu diulang sampai 500 kali. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau selevel beliau saja yang hafalannya kuat, yang masih kecil, di bawah 10 tahun sudah hafal Al-Quran, usia 18 tahun sudah memberikan fatwa tentang agama kepada umat, ya. Namun mengulangi sebuah kitab itu sampai 500 kali, lantas bagaimana dengan kita? Nah, kita berhubung teman-teman masih di awal-awal dars. Baru kita lewati bab 1, bab 2, bab 3. Nah, ini belum terlalu banyak nih. Materi yang diajarkan juga belum terlalu berat gitu. Nah, maka bagus sekali bagi kita di awal rihlah kita, proses belajar kita ini untuk membiasakan diri, membentuk habit sebuah kebiasaan, kita mengulangi apa yang sudah pernah dipelajari. Baik, ala kulli hal ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dars kita, ya. Dars yang kemarin Anda sampaikan ini dars yang menarik dan penting, ya, karena ini bagian dasar yang harus kita ketahui. Maka disayangkan ada beberapa teman yang izin ke anak, Afwan, Ustaz tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini karena ada halangan ini dan itu, gitu. Namun sangat disayangkan karena bab ini bab penting bagi beginner itu harusnya hadir, ya, karena kalau dia melewati momen belajar di dars ini, maka dikhawatirkan nanti akan membuat berat di dars-dars setelahnya. Namun kalau dars ini antum sekarang hadir, ya, kemudian berusaha memahami, maka insya Allah justru akan memberikan manfaat yang besar terhadap maklumat, knowledge antum dalam ilmu bahasa Arab. Kita akan lihat ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum buka buku masing-masing di halaman 21. Ya, silakan buka buku masing-masing halaman yang ke-21 ini. Ayo kita baca sama-sama. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Baik. Arju murasyakatikum fi as-sawt yani. Nah, coba suaranya ya. Baca. Ad-darsul rabi'. Atau mungkin sinyalnya. Ad-darsul rabi'. Baik, al-baitu. Al-baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu 'ala al-maktabi. As-sariru 'ala as-sariri. Baik, intabihu, perhatikan ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dikenalkan sebuah kaidah penting, ya, sebuah kaidah penting di dalam ilmu bahasa Arab, ya. Semula dari bab 1 sampai bab 3, setiap vocab yang dikenalkan kepada kita, ya, masjidun, baitun, qalamun, terus semua kemarin ada apa misalnya ada al-sabun, ada asabi, dan seterusnya. Nah, di susunan setiap kata tersebut huruf terakhirnya itu berharakat apa? Dhammah. Nah, huruf terakhirnya berharakat dhammah semua. Dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 itu semuanya harakatnya dhammah. Nah, mulai di bab 4 ini teman-teman, kita dikenalkan sebuah kata dia berharakat kasroh. Nah, tentu ada penyebabnya. Yang semula al-baitu, loh ini kok jadi al-baiti. Yang semula al-masjidu kok jadi al-masjidi. Yang semula as-sariru kok jadi alas-sariri. Kok bisa gitu. Nah, di bab ini kita dikenalkan tentang awal mula, ya, sebuah kata itu bisa berharakat kasroh. Di antara sebabnya bahwasannya di sana ada huruf fi. Di antara sebabnya bahwasannya di sana ada huruf ala. Apa maksudnya? Maksudnya gini. Setiap kata atau setiap kalimat yang diawali oleh huruf fi dan juga ala, maka kata tersebut diharakati kasrah. Ana ulangi. Setiap kalimat, baik, yang di situ ada huruf fi atau huruf ala, jadi
fi dan ala ini termasuk huruf ya, termasuk huruf. Oke. Kalimat yang di dalamnya terdapat huruf fi atau huruf ala, maka kata setelah fi dan ala ini diharokati kasrah. Atau baik, bila ada huruf ala dan huruf fi, maka kata setelahnya itu pasti dibaca dengan kasrah. Seperti misalnya contoh di surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi suduri. Nah, fi kemudian setelahnya suduri. Tidak dibaca suduru. Kok bisa suduri kasrah? Karena ada fi-nya. Karena diawali oleh huruf fi. Ala misalnya, araita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'ami. Kok bisa kasroh? Ya karena ada alanya. Jadi poinnya itu ya, kata yang letaknya setelah fi, kata yang letaknya setelah ala itu diharakati apa? Kasroh. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami? Insyaallah. Baik, sehingga di sini kita baca fil baiti, tidak fil baitu. Kita juga baca alal maktabi, tidak alal maktabu. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan contohnya. Jadi kalau fil bait, apa makna fil bait? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Idzan fil masjid, di dalam masjid. Alal maktab, Di atas meja. ala sarir. Di atas ranjang. Baik. Kalau di atas kursi gimana? Di atas kursi? Ala kursi. Alal kursi. Ahsantum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, ini pemahaman dasar yang harus kita pahami. Jadi antum nanti silakan cek mushafnya, Al-Qur'annya. Coba mulai misalnya membaca Quran nanti sambil ditengok tuh. Kalau nemu huruf fi, huruf ala, oh iya setelahnya ada kasrah ya, gitu. Ya meskipun ini pemahaman dasar ya, di setiap kaidah mengharuskan adanya, di setiap kaidah mesti ada pengecualiannya, gitu. Tapi basicnya seperti ini. Setelah fi, kata setelahnya harokatnya itu kasroh. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk pada bagian yang ba. Kita baca dulu sama-sama. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. طيب هذا سؤال وهذا جواب. طيب من جهة هذه سؤال وهذه الجهة الجواب. طيب السؤال أين محمد؟ أين محمد يا أخي؟ هل رأيت محمدا؟ أين محمد؟ والجواب هو في الغرفة. أي هو makna dia. Artinya Dia di dalam kamar. nah. Aina Muhammad. Aina ini sama seperti ma, sama seperti man, sama seperti a. Berarti termasuk apa? Masuk kata tanya. Nah, aina ini termasuk kata tanya. Aina Muhammad. Baik. Wal jawab huwa. Huwanya berarti maksudnya siapa nih? Dia Muhammad. Nah, huwanya kembali ke si Muhammad. Huwa fil ghurfati. Baik, al-ghurfa bermakna room. In the room. Oke. Sambil dicatat kosakata barunya.
طيب ناخذ مفردات الجديدة أولا. الحمام بمعنى إيش؟ Kamar Kamar mandi. mandi. نعم مفهوم. المطبخ Dapur. طيب أحسنتم kitchen. Baik. Adapun yang setelahnya al-maktab dan sarir sudah kita pelajari. Nah, ketika ditanya aina Muhammad, di mana Muhammad? Wal jawab huwa fil ghurfah. Ketika ditanya aina Yasir, dijawab juga huwa fil hammam. Tapi ketika ditanya Fatimah tentang Fatimah, ditanya tentang Aminah, aina Aminah, jawabnya bukan pakai huwa, Huwa. tapi pakainya hiya. Iya. Nah, Iya. artinya sama padahal sama-sama dia. Namun sama seperti bahasa Inggris, ada he untuk cowok, ada his untuk cewek. Her. Nah, demikian her, afwan. Demikian pula ada huwa dan hiya untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, jadi menerjemahkan huwa atau hiya, pertama, kalau untuk orang bisa kita katakan dia atau bisa kita sebutkan nama orangnya. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah, dia di kamar. Tahu kita sebutkan langsung namanya. Muhammad ada di dalam kamar. Baik, bisa dipahami? Insyaallah. Barakallahu fikum. Wasu'alu tsani, ainal kitab? Ainal kitab? Jawab huwa 'alal maktab. Huwa juga sama seperti Muhammad dan Yasir huwa. Tapi ketika ditanya aina sa'ah? Aina sa'ah? Nah, hadhihi hiya as-sa'ah. Aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Ma mana sa'ah? Saah. Jam tangan. Nah, jam. Aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Dia di atas kasur. Jam ada di atas kasur. Intabihu, perhatikan. Kalau untuk huwa dan hiya yang berkelamin atau akil itu gampang karena jelas kelaminnya kan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Nah, jadi pertanyaan kalau itu benda gimana? Gitu. Benda kan nggak punya kelamin. Kita nggak tahu jenisnya dia ini jam kok dihukuminya muannas. Terus apa lagi tadi? Misalnya pulpen kok mudzakkar, buku kok dihukuminya mudzakkar seperti cowok. Nah, gimana cara kita mengenalinya? Nah, ini bagi yang sudah pernah belajar tidak asing ya dengan istilah mudzakkar muannas. Kalau yang baru pertama belajar, maka ada istilah mudzakkar untuk laki-laki, ada istilah muannas untuk perempuan. Ya, Muhammad mudzakkar, Ali mudzakkar, ya, Abbas mudzakkar, Khalid mudzakkar. Fatimah muannas, Ruqayyah muannas, Aisyah muannas, Maryam muannas. Bedanya gitu kalau orang. Nah, kalau benda gimana? Kalau benda itu bisa kita klasifikasikan mana mudzakkar, mana muannas dengan melihat susunan huruf terakhir dari kata tersebut. Bila susunan huruf terakhirnya adalah huruf ta marbutoh, maka benda itu dihukumi muannas. Kita lihat kata sa'ah. Apa huruf terakhirnya ini? Tak marbutoh. Tak marbutoh. Ya, maka sa'ah dihukumi muannas seolah-olah dia perempuan. Karena huruf terakhirnya marbutoh. Mobil, bahasa Arabnya sayyarotun. Nah, sayyarotun, ada huruf tunnya tuh, ada tak marbutoh. Maka dia dihukumi juga muannas. Oke, bisa dipahami? Insyaallah. Oke, barakallahu fikum. Ini karena info dulu teman-teman ya. Ini mungkin nanti setelah 10 menit ke depan ini zoomnya out dulu, keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Ini anak ganti itu soalnya ganti apa? Ganti akun. Jadi apa namanya nanti setiap 40 menit itu mati. Tapi insya Allah untuk hari ini aja. Oke, jadi nanti kalaupun keluar teman-teman dari Zoom ini nanti silakan masuk lagi ke ruang Zoom. Oke. Nah, penjelasan tentang mudzakkar muannats tadi bisa dipahami? Insyaallah. Jadi bisa dicatat faidah. Tadi pertama adalah faidah tentang aina termasuk kata tanya. Kemudian yang kedua ada huwa dan hiya. Ini namanya kata ganti. Istilahnya itu domir. Ya, domir. Domir itu apa? Kata ganti. Tulis saja seperti itu dulu. Domir, kata ganti.
Kemudian ada istilah lagi tadi muzakkar muannas, muzakkar laki-lakinya, muannas perempuannya. Nah, cara bedakannya kalau dia bukan orang gimana? Dengan melihat susunan huruf terakhir. Bila tamar buto, maka dia dihukumi muzakkar atau muannas? Wanas. Annas, ahsantum. Baik. Nah, sekarang teman-teman silakan untuk perhatikan tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini diambil dari percakapan yang di atas tadi bagian Mbak kita baca. Wasu'al ainal kitab? Ainal kitab? Maka kita jawab gimana? Hiya alal maktabi. Kenapa hiya? Huwa. Hati-hati. Alkitab tidak ada tamar buto. Berarti huwa. Ahsan. Huwa alal maktabi. Nah, kita jawab pakai huwa. Atau boleh juga pakainya kitab. Kalau pakai Alkitab, huwanya nggak usah. Ain Alkitab, ditanya Alkitab, jawabnya Alkitab. Alkitabu alal maktabi. Boleh juga seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Coba Bu Halimah. Aina Muhammad? Mal jawab. Aina Huwa Muhammad? huwa alal Lihat bukunya. huwa huwa fil farfati Ghurfah. hurfati Ma mana huwa fil ghurfah, Bu? Ma mana huwa fil ghurfati? di dalam kamar. Siapa yang di dalam kamar? Muhammad. Iya, Muhammad di dalam kamar. Ahsanti. Ya, berikutnya Bu Dewi. Tafadhali rakam 3. Aina sa'atu Mm-mm. hiya ala sariri. Dia ala sariri. Ahsant. Bu Feti, tafadhali. Ya. Aina yasirun huwa fil hammami. Wa fil hammam. Ahsant. Berikutnya Abu Sofa. Tafadhal. Aina Aminah? Hiya fi matbakhi. طيب ماذا قرأت؟ أين عامنة بالعين أو بالهمزة آمنة؟ Aba Sofa, tadi bacanya seperti apa? Aina? Aina Aminah? Naam. Jawab. Hiya fi matbakh. Hiya fil matbakhi. Apa artinya hiya fil matbakh? Dia perempuan ada di dapur. Perempuannya dibuang aja ya. Dia ada di dapur. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Pak Eka, tafadhal. Aminatu fil ghurfati. Itu ada kata tanya ya, Pak. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil Hanya dibaca 2 ghurfati. kali. Aminatu. Aminatu fil ghurfati. Oke. La. Tidak. Hiya fil matbahi. Mumtaz. Artinya apa? La hiya fil matbakh. Apakah Aminah ada di ghurfati? Apa tadi ghurfah? Oh, di kamar. Hmm. Di dalam kamar tidak. Aminah ada di dapur. Di dapur. Baik, sahih. Barakallahu fiik. Yang berikutnya, Pak Imam, tafadhal. Ayasirun fil matbakhi? Naam, huwa fil matbakhi. Yakin, Pak? Yasir fil matbakh? La, La. Yasir. La, huwa fil masjidi. Fil? Fil masjid. Yang sesuai dengan percakapan. Oh, sesuai ini. Fil hammam ya. Hammami. Wa fil hammam. Baik. Artinya apa, Pak? Apakah Yasir di dalam dapur? Tidak. Dia di kamar mandi. Oke, jayyid. Barakallahu fiik. Berikutnya, Ummu Suhail.
Nah, Ustaz. Ya, Man tafadhal. fil ghurfati huwa Muhammadun. Wa Muhammadun. Man fil ghurfati wa Muhammadun. Tamam. Berikutnya Bu Aulia, Bu Nunung ya. Eh, Afwan, Pak Misbah dulu, Pak Misbah, Afwan. Pak Misbah, tafadhal. Selamat, selamat. Siapa yang di kamar mandi? Al-jawab, Wa Yasir. huwa. Yasir. Baik, barakallahu fiik. Gini, ditanya, wa man fil hammam? Man fil hammam? Wal jawab, mubasyaratan mathalan Yasirun. Boleh langsung kayak gitu. Atau bisa antum jawab fil hammami Yasirun. Tapi nggak usah disebut. Apa tadi jawabnya? Huwa. Baik. Antum jawabnya apa tadi? Huwa fi Yasir ya tadi ya? Ya. Tidak ada fi-nya. Huwa Yasirun. Huwa Ya. Yasirun. Barakallahu fiik. Ummu Aufa, tafadhali. ماذا على المكتب ماذا على المكتب Maktabi, tidak maktabi, tapi maktabi. مكتب أين الكتاب Baik, pertanyaannya apa tadi? Maza alal maktab. ماذا Ini maza itu sama seperti ma ya, teman-teman. Maza itu artinya sama seperti ma. Apa? Maza alal maktab, maza alal kursi. Al-kitabu al-maktabi. Apa yang di atas Ya. meja, apa yang di atas kursi. Itu maza artinya apa juga. Baik, idzanil jawab. الكتاب Jawabnya apa? الكتاب Kitabun. Maza alal maktabi, al-jawab kitabun. Barakallahu fiik. Berikutnya. Kalau yang namanya Bu Aulia ada? Bu Aulia itu siapa, Bu Aulia? Nggak ada ya? Oke, berikutnya. Mual Faroh. Tafadhali. نعم أستاذ Nah, coba. Rakam 11. Eleven. ماذا على السرير Oke, mada ala sariri wal jawab. Sariri itu apa ya? Sebentar Ustaz, lupa dulu Ustaz sariri. Sariri itu pelajaran Oh awal. ya. As-saat as-saatu. Sa'atun. Oke. Mada ala sariri al jawab sa'atun. Artikan coba apa? Mada ala sariri. Apa yang ada di atas kasur? Jam. Jam. Nah, al jawab jam. Atau kalau mau lengkapnya boleh juga ala sariri sa'atun. Baik, barakallahu fikum. Nantakhil ila at-tamrin at-tali. Kita lanjut pada latihan yang berikutnya. Latihan yang kedua. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Baca, lalu tulislah serta berikan harakat di setiap akhir katanya. Ya, dhabat bermakna harakat. Kita dipinta untuk mengharakati setiap akhir katanya. Nah, ini tujuannya untuk melatih pemahaman kita terhadap kaidah yang tadi dikenal di awal bab 4 tadi, ya. Bila tidak ada huruf fi dan alanya, ya sudah diharakati fi dhammah. Tapi kalau diawali fi sama ala, kita harakati dengan kasrah. Ya. Tafadhal, yang berikutnya ya Bu Ismi itu siapa ya? Kemarin anak lupa itu apa? Bu Khairiyah ya, Bu Khairiyah. Tafadhali Bu Khairiyah. Khairiyah. Nah, Ustaz kurang. Al-madrasatu fil madrasati. baik, barakallahu fiik. Ahsanti. Berikutnya. Bu Neni. Al-bait. Ya, Bu Neni. Naam, ana Ustaz. Ya, Fil baitun. Fil baiti.
Al-baitu. Ah, bagus. Fil baiti al baitu. Nah, ini berarti udah dua kaidahnya kan? Kemarin pertama kalau ada alif lam jangan ditanwin. Itu sudah clear ya. Sekarang kalau ada fi-nya jangan di dhamma, tapi di kasrah. Barakallahu fiik. Syekhah, tafadhali. Ya, Hmm. al-ghurfatu al-hammam. Nah, al-ghurfatu al-hammam. Berikutnya utrujah. Fil fil matbakhi al-maktabu. Fil matbakhi al-maktabu. Taib, ahsan. Pak Angga ada, Pak Angga. Pak Anggana. Al-maktabu alal kursiyu. Ulangi, Bu. Apa Bu April tadi? Ya, ala al-maktabu Ayo, ala kaidahnya gimana? Kata yang letaknya setelah ala, harokatnya kasroh. al-roh, ya. Berarti Ala al-maktabi ala al-kursi. i Kursi. Nah, oke, bacanya ulangi lagi nih. Jangan diputus ya, disambung Bu. Alal, langsung alal. Alal maktabi Mm-mm. alal kursi. Lakana ahsan. Ya, itu lebih bagus ya. Barakallahu fiik. Ummu Yafi. Nih, Ustaz. Ya, Yang mana ini? yang terakhir. Al-sariru Terus alal kitabu. alal Kitabu. alal kita. Tuh. Ayo, setelah ala apa harakatnya, Bu? Afan. Alal kitabi. Baik, sampai lagi terakhir berikutnya fil Masjidi. masjidi. Nah, itu hal yang wajar ya teman-teman ya. Meskipun sudah diulangi, terkadang kalau awal-awal masih suka lupa. Itu dimaklumi, nggak masalah ya. Tapi terus berlatih supaya insting kita juga terbiasa nih. Kalau ada fi, kata setelahnya kasroh. Ada ala, setelahnya kasroh. Nah, ini bermanfaat teman-teman. Mengetahui hal ini bermanfaat sekali membantu kita dalam menghafal Quran. Jadi kalau ada teman-teman yang menghafal Quran, sudah menghafal juz 30, 29, 28, dan seterusnya misal. Nah, itu sangat membantu sekali kalau kita tahu kaidah seperti ini. Kadang kan kalau hafalan itu suka bingung ya. Ini harokatnya apa nih, dibacanya U, I, atau A, atau O gitu. Nah, maka kalau kita belajar bahasa Arab dan kita paham kaidah-kaidahnya, itu sangat membantu dalam proses menghafalnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sekarang pada latihan yang setelahnya. Nah, di sini mulai diberikan kembali beberapa kalimat yang lumayan lebih panjang untuk kita terapkan. Dan indahnya buku Durusul Lugha ini adalah kita diajarkan secara bertahap ya. Dari satu huruf, kemudian ada 2 huruf, 1 kalimat ya. Sekarang 1 kalimat mulai tersusun dari 3 huruf, ada yang lebih dari itu. Nah, ini mulai kita dilatih secara perlahan-lahan. Dan ini sesuai dengan kaidah yang kita pelajari kemarin, bahwasanya ilmu itu dipelajari secara apa? Secara bertahap. Ya. Tidak dikenalkan di dars pertama langsung kalimat kayak gini, enggak. Tapi sedikit-sedikit dulu. Barakallahu fikum. Saya minta yang berikutnya. Rumai Sawafa itu siapa ya? Rumai Sawafa itu ada nggak? Ustaz, belum diganti ya. Siapa Bu? Saya Fitri Ustaz. Oke, silakan Ibu. At-thalibu fil jami'ati. Baik. At-thalibu fil jami'ati. Ya, tolibnya dipanjangkan pengucapannya. At-thalib. At-thalibu fil jami'ati. Iya, terjemahnya. Murid itu di perguruan tinggi ya. Iya, Jami'ah, UGM, UI, UIN. Nah, itu universitas, kampus ya. Jami'ah bermakna university. Oke. Al-talib fil jami'ah. Berarti kalau dari kalimat ini kita bisa terjemahkan talib itu bukan siswa, tapi apa? Mahasiswa. Aslinya ya pelajar, penuntut ilmu. Talib itu penuntut ilmu. Ketika disandingkan dengan madrasah, kita terjemahkan siswa. Ketika disandingkan dengan jami'ah,
Kita terjemahkannya mahasiswa. Mahasiswa. Allah barik fikum. Ya, berikutnya Bu Ainun. Iya. Aina tajir huwa Yang sebelahnya Bu, fil-bunyaan. Raqam Itsnain. Iya. Afwan. Ar-rijalu fil masjid. Ulangi bacanya. Ar-rijalu fil masjid. Nah, perhatikan pengucapan rijalu. Kalau dibacanya rijalu, itu sudah betul ya. Cara baca rijal panjang itu betul. Ya. Berarti setelah jim harus ada alifnya. Rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya. Rijal. Tapi rijal itu bentuk jamak plural dari kata rojul. Nah, di sini kan nggak ada alifnya ya. Berarti bukan rijal, melainkan Ar-rajulu. ar-rajul. Baik. Ar-rajulu fil masjid. Artinya, Laki-laki di masjid. baik, seorang laki-laki ada di dalam masjid. Pria itu ada di dalam masjid. Nah, barakallahu fiik. Raqam 3, Amira. Tafadhali. Ada Amira? Ada set. Ya. Aina tajiru huwa Mm-mm. bidukani. Iya. Di mana pedagang itu dia di dalam toko. Toko. Ah, dukan min mufradat jadidah. Ini termasuk kosakata baru ya. Dukan bermakna matjar. Dukan matjar, tempat untuk jualan. Toko, apalagi ruko, ya. Duduk, dukan. Ada fi, jadi fit dukan. Hasan fi. Nah, yang berikutnya ya Bu Halimah. Al-qalamu alal Ah, sebentar, sebelum maka Bu Halimah, Umu Ibrahim belum nih. Umu Ibrahim dulu. Tafadhol. Khamsah ya Ustaz. Al-arba'ah. Arba. Al-qalamu ala al-maktabi. Iya. Terjemahnya. Pulpen itu di atas meja. Nah, tamam. Pulpen di atas meja. Balkis, tafadhali. Afwan, halaman berapa ya Ustadz? Nah, cari dulu halamannya ya, halaman 22. Sekarang lewat dulu nih yang lain. Nomor berapa? Udah ketemu? Khamsah. Nomor berapa? Khamsah. 5. Yang Iqra wa uktub. Ya, yang paling bawah Balkis. Ya. Aina Zainabu hiya fil gurfati. Iya, Fil. Gurfati. Nah, terjemahnya. Di mana Zainab? Dia dalam kamar. Dia di kamar. Oke. Habil, Muhammad Habil ada? Muhammad Habil? Muhammad Habib, Ana Ustadz Dewi. Oh, Bu Dewi ya. Oke. Ya, silakan Bu Dewi. Lagi tuh. Raqam 6. Aina waraku Mm-mm. Kan gitu. huwa maktabi. Nah, terjemahnya Bu. Waraku apa Ustadz? Al-waraq artinya adalah bisa Kertas. daun, bisa kertas. Ya, di mana kertas? Hmm. Kertas di atas meja. Kertas di atas meja. Baik, Bu Halimah, Raqam 7. aina mudarrisi. Nah, itu kenapa bisa jadi kasroh gitu. Jadi pertanyaan lagi kan? Kalau gini, kalau tidak ada sebab ala atau tidak ada fi-nya, kembalikan ke hukum asal yaitu dhammah ya. Terus ainal mudarrosu huwa Ainal fil mudarrisu nafa al mudarris. Ainal mudarrisu ainal mudarrisu huwa fil fatli. wa fil fasli. Huwa fil fasli. Ayo. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Nah, mumtaz. Al-fasl bermakna kelas. Baik, al-fasl bermakna kelas. Aina al-mudarrisu?
Baik, wal jawab huwa fil fasli. Kita harakati kasrah kenapa, Bu? Kenapa dibacanya Karena fil ada fasli? fi. Karena ada huruf Ada fi. fi. Ahsanti, barakallahu fi, jazakallahu khair. Ya, berikutnya Bu Feti. Nah, Ustaz. Aina yasirun huwa fil mirhadhi. Mm-mm. Terjemahnya. Di mana Yasir? Dia di ini toilet bukan ya Ustaz? Al-mirhab di mana toilet. Kalau kamar mandinya tadi apa? Hammam. Hamam. Mirhabnya toilet. Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang berikutnya Pak Eka. Asyamsi wal qamar. Kenapa Pak bisa kasroh itu? Apa sebabnya memang? Asyamsu. Asyamsu. Ya, apa Ustaz? Ya. Asyamsu wal qamar. Apa? Fil Qamarnya apa? Harakatnya. Qamaru. Apa maru? Ru. Fil sama'i. Fis sama. Fis sama'i. Oke. Terjemahnya. Matahari dan bulan Bersama Lut. ada di langit. Nah, ya, kok Lut? Ya, ada di langit ya. Asyamsu wal qamaru fis samai. Nah, di sini, tapi makna fi-nya berarti bukan di dalam. Tapi makna fi-nya bukan di dalam. Asal fi itu artinya di atau di dalam. Tapi nanti kembali ya menyesuaikan. Kalau dengan as-sama, maka kita terjemahkan di atas langit. Barakallahu fiik. Abu Sofa, Asyarah. Ustaz, mang fil fasl ya, baca harakat terakhirnya ya Pak. Man fil fil fasli Oke. fil fasli ala mudarris wa tullab. Ulangi apa? Fil fasli apa? Lanjutnya. Man fil fasli ala tullab wal mudarris. Kenapa ada ala? Sekiranya alanya dihilangkan, benar kalimatnya. Fil fasli mudarrisun. Fil fasli mudarrisun wa tullab. Tullab. Nah, tullabun kalau diharakati. Ya, itu lebih bagus ya. Nah, artinya apa? Siapa saja yang ada dalam kelas, ada guru dan para murid. Ada guru dan para murid. Jazakumullahu khairan. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada yang berikutnya. Nah, kita baca dulu bagian alif ini dari sisi yang sebelah kanan dulu ya. Kita baca sisi yang anak tanda ini sebelah kanan. Oke. Muhammadun. Khalidun. Hamidun. Yasirun. Ammarun. Sa'idun. Aliyun. Abbasun. ننتقل إلى الجهة الأخرى. آمنة. زينب. فاطمة. مريم. عائشة. خديجة. Ruqayyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini nama laki-laki, yang sebelahnya nama perempuan semua. Ada perbedaannya enggak? Ada Ustaz. Apa bedanya? Laki-laki pakai dun, perempuan nggak ada dunnya. Jangan bilang pakai dun, Umar Farah. Pakai un aja un gitu. Oh iya, ini apa namanya? Un. Ya, laki-laki tidak ada kamar butuhnya. Perhatikan. Nah, di sini dikenalkan oleh penulis kepada kita bahwa nama laki-laki itu ditanwin.
Nama cewek nggak ditanwin. Ya. Nggak ditanwin. Nama laki-laki ditanwin. Muhammadun, Khalidun, semuanya nih. Tapi untuk perempuan itu tidak ditanwin. Jadi tidak dikatakan Aminatun, Zainabun, Fatimatun, tidak. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk nama perempuan ada pengecualian nih. Untuk nama perempuan ada pengecualian. Bila nama dia tersusun dari 3 huruf, maka ditanwin. Bila nama perempuan itu tersusun dari 3 huruf, baru ditanwin. Tapi hurufnya adalah huruf hijaiyah, ya. Bukan misalnya RIA, Ria. Nah, jadi Rian nanti berubah. Tadi cewek jadi cowok, enggak ya? Itu susunannya huruf hijaiyah. Seperti nama siapa yang 3 huruf misalnya ada di sini peserta kita, teman kita ada yang namanya Bu Ainun. Nah, nama Ainun. Nama Ainun itu ditanwin, betul ya. Karena susunan Hindun juga Ustaz. namanya ada 3 huruf. Ain ya sama nun. Nah, jadi dibacanya Ainun, bukan Ainu. Oke, ada contoh lain, ada Hindun misalnya. Nama cewek Hindun. Ha, nun, sama dal. 3 huruf tuh. Maka ditanwin. Hindun, bukan Hindu. Bisa dipahami? Insyaallah. Kalau itu nama cewek, nama cowok ada pengecualian nggak? Ada, lebih banyak lagi. Kalau nama cowok, lebih banyak lagi pengecualiannya. Aslinya nama cowok itu ditanwin. Tapi lebih banyak tidak ditanwin. Oke, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita latihan untuk menentukan mana yang dibaca tanwin namanya, mana yang tidak ditanwinkan. Oke, berikutnya Pak Imam, tafadhol. Hamidun. Terus Pak. Lanjut. Zainabu. Terus. Aminatu. Ammarun. Hasbuk. Pak. Berikutnya Pak Eka. Tafadhol. Sa'idun. Fatimatu. Maryam. Apa bacanya? Maryamu. Oke. Satu lagi. Aliyun. Aliyun. Baik. Berikutnya Ummu Suhail. Ya, ada Ummu Suhail? Wahid, itsnan, tsalatsa. Pak Misbah? Iya, naam Khalidun. 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 Abbasun. Aisyatun. Aisyatu. Aisyatu. Bacanya Aisyatu. Oke, barakallahu fiik. Pak Misbah? Muhammadun. Safiyatu. Hojibatun. Khadibatun. Khadijah ya, Khadijah. Nah, barakallahu fikum. Adapun teman-teman yang lain ini untuk latihan aja, silakan diharakati ya, mana yang ditanwin, mana yang tidak. Sekarang kita berpindah pada halaman setelahnya. Bagian yang Mbak, ini juga sama ya. Kita akan baca al-hiwar. Namun sebelumnya berikan penjelasan dulu. Di sini ada kalimat al-baitu, kemudian minal baiti. Ada al-masjidu, kemudian setelahnya ilal masjidi. Nah, ada 2 huruf yang sama dengan huruf sebelumnya. Ada 2 huruf baru yang sama dengan 2 huruf sebelumnya, yaitu huruf min dan huruf ila. Kalau tadi 2 hurufnya apa? Apa aja tadi? Ala. Ala dan fi dan ala. Sekarang min dan ila. Nah, ila. Kata yang letakkan setelah huruf min di kasrah. Kata yang letakkan setelah ila di kasrah juga. Naqul, min aina anta? Ana min Indonesia. Wa min aina anta? Ana min Pakistan. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi min artinya seperti itu. Min aina anta? Ana min Indonesia.
Berarti apa arti min? Dari. Dari. Ila aina? Taib, ila aina tadhhab? Where are you going? Taib, naqul adhabu ila al-masjid. Adhabu ilal masjid. Apa artinya ila? Ke. Ke. Nah, itu dia. Min dan ila keduanya sama-sama seperti fi dan ala, mengkasrohkan kata setelahnya. Yuk kita baca. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Wa min aina ammarun? Wa min Aina ammarun. Wa minas sini. Wa min aina hamidun? Wa min aina hamidun. Wa minal hindi. Wa minal hindi. Aina abbasun? Aina abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba aliyun? Wa aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhadi. Dhahaba ilal mirhadi. Oke, ahsantum jami'an barakallahu fikum. Ala nuridu an nafhama ma'aniya al-hiwar. Baik, sekarang di sini ada hiwar, conversation. Conversation bahasa Arabnya adalah hiwar, ya. Hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Qala al-mudarris li Muhammad, ya Muhammad, min aina anta? Min aina anta ya Muhammad? Min aina anta ya Muhammad? Wa qala Muhammad, ana, anta, ana. Anta, ana. Sambil perhatikan ke layar ya, karena ana mempraktekkan dengan gerakan. Baik, qala al-mudarris min aina anta? Anta ya Muhammad, min aina? Qala Muhammad, ana min apa? Al-yabani. Nah, ana minal yabani. Wa min aina Ammarun, misalnya. Wa min aina Ammarun. Kemudian dijawab apa? Iya. Huwa minas sin. Wa min aina Ammar? Ammar ajab huwa minas sini. Wa min aina Hamid? Al-jawab wa minal hindi. Ana, anta, huwa. Ana mutakallim, anta mukhatab, huwa ghaib. Jadi ana ini orang pertama, anta orang kedua, huwa orang ketiga tadi. Dan di sini disebutkan ada 3 negara. Yang pertama Al-Yaban. Mana Al-Yaban? Jepang. Al-Sin. Cina. China. Al-Hind. India. Nah, Al-Sin. Ada kalimat, tapi ini bukan hadis. Tapi dikenal hadis. Tapi kalaupun hadis nggak ada la aslalahu, nggak ada sumbernya. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Nah, utlubul ilma walau bisin. Pernah dengar nggak? Pernah. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, tuntut ilmu sampai Cina. Buat apa? Sampai ke Cina, gitu kan? Nah, tapi itu bukan hadis. Kalau itu dinisbahkan hadis Nabi, nah, maka dia pendusta. Tidak boleh. Oke. Kemudian yang kita pahami dari kalimat di sini, mudarris mau tanya ya tentang sebagian muridnya, dari mana sih asal kamu, dari mana asal dia. Muhammad bilang dia dari Jepang. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya nih, min aina Muhammad, gimana cara jawabnya? Huwa min mantap jawabnya. Min aina Muhammad? Huwa minal yabani. Wa minal yaban. Hal Muhammad minas sin? La. Huwa minal yabani. Man minas sin? Man minas sin?
Muhammad. Ammarun. Bukan Muhammad dong. Man minas Sin. Ammar. Hamidun. Ayo, Hamid atau Ammar? Ammar. Oke. Baik. Kan ada 3 ya, Muhammad, Ammar, sama Hamid. Muhammad minal Yaban, Ammar minal Sin, wa Hamid minal Al-Hind. Hindi. Baik. Hindi. Soal tali, man minal Hind? Hamid. Hamidun. Hamidun. Hamid Oke. minal Hind. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bentar lagi kita tutup ya, 10 menit lagi kira-kira. Ustadz Afwan, ketinggalan tadi yang Apa? Al-Yabani itu apa ya? Jepang, Japan. Jepang. Oh, Mm-mm. Ada lagi? kalau yang Mina itu apa? Artinya Min, dari from. mana? From. Oh, Oke. Nah, kita lanjutkan. Aina Abbas, afwan. Aina Abbas? Wal jawab kharaja. Di sini teman-teman mulai kita dikenalkan verb. Ya, ada verbnya di sini. Verb 1. Kharaja. Ma mana kharaja? Iya, keluar. Keluar. Ya, kharaja, keluar. Aina Abbas? Di mana Abbas? Dia keluar. Aina zahaba? Zahaba juga verb sama. Artinya go. Zahaba ila artinya go to. Zahaba ila. Nah, ini satu paket nih. Nanti yang tadi kita sebutkan teman-teman, min, ila, fi'ala itu prepositions. Prepositions. Terkadang ada kata kerja, verb yang butuh prepositions, terkadang tidak, ada yang juga nggak butuh sama preposition itu. Nah, di sini ada kata kerja zahaba, dia butuh sama prepositions. Apa? Ila. Kharaja, demikian juga butuh sama preposition. Apa prepositionnya? Min. Jadi kalau kharaja pasangannya min, kalau zahaba pasangannya ila. Nah, itu catat, penting. Kharaja pasangannya min, zahaba pasangannya ila. Oke. Aina zahaba? Kemana dia pergi? Zahaba ilal mudiri. Al-mudir bima'na ra'isul madrasah. Al-mudir bima'na ra'isul madrasah. Ma mana madrasah? Sekolah. Rois, pimpinan. Berarti siapa mudir ini? Kepsek. Ya, mudir kepsek. Baik. Wa aina dhahaba Aliyun? Kalau Abbas lagi ke kepsek nih dia. Nah, kalau Ali kemana? Aina dhahaba Ali? Kemana Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Jadi kalau antum mau buat kalimat, teman-teman mau buat kalimat, saya pergi ke ya tempat tertentu misalnya, harus ada huruf ilahnya. Nggak bisa langsung dikatakan zahaba mirhad. Ya, zahaba mirhad itu nggak bisa. Zahaba mudir nggak bisa. Harus ada ilahnya. Gitu ya? Bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Nah, untuk latihan juga apa namanya? Adapun bagian ini menyesuaikan ya. Kalau ada kita jawab sesuai percakapan, kalau tidak ya kita lewati aja. Min aina anta? Ini terserah deh, mau jawab sesuai percakapan atau mau jawab diri sendiri bebas. Min aina anta? Kalau dikembalikan ke diri masing-masing, maka cara jawabnya gimana? Kalau ditanyanya anta, maka jawabnya Ana. Jawabnya anta juga. Ditanya you, jawabnya I. Oke, berarti ana. Terus kemudian ada pertanyaan min, jawabnya pakai min juga sama. Min aina anta? Ana Indonesia. Ah, jangan jawab kayak gitu. Ya, min aina anta? Ana Indonesia. Tapi harus ada minnya karena pertanyaannya pakai min. Min aina anta? Ana min Indonesia. Misalnya kayak gitu. Anta minal Filipin? Berarti jawabnya La. La. Ana min Indonesia. Kalau mau disesuaikan sama tadi antanya berarti siapa? Muhammad. Min aina anta? Ana min Al-Yaban.
Anta minal Filipin, la ana minal Yaban. Yaban. Gitu. Man minal Sin, tadi ini sudah ana tanyakan ya. Man minal Sin, al-jawab huwa Huwa Ammarun. Min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Aina dhahaba Abbasun? Dhahaba ilal mudiri. Adhahaba Aliyun ilal mudiri? Al-jawab La. la dhahaba ilal qadi. Kayak gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini anak kasih tugas ya teman-teman untuk PR. Latihan kedua, ini harokati, mana yang didomahkan, mana yang dikasrahkan. Latihan ketiga, ini sama juga nih, belajar mengharakati. Sebentar, anak cek dulu ada kalimat barunya enggak. Insya Allah tidak ada kalimat barunya. Semua katanya sudah pernah kita pelajari. Nah, kecuali ini nih. Ila suk. Suk artinya pasar. Ya. Di halaman yang setelahnya, nomor ke-6. Suk itu artinya pasar. Ini sambil dicatat dulu. Oke. Nah, bagian yang keempat, ini juga PR. Bagian keempat ini PR. Perintahnya adalah, perhatikan, kita dipinta untuk meletakkan min, ilafi, atau ala ke kalimat ini. Mana yang cocok? Apakah kita bilang al-kitabu minal maktabi, buku dari meja? Apakah kita bilang itu? Nah, nanti ya, mana yang lebih sesuai? Apakah al-kitabu ilal maktab, atau al-kitabu fil maktab, atau al-kitabu alal maktab? Oke, untuk nomor kelima, kalau ada dua seperti ini, ya sudah dijawabnya dua kata berarti. Prepositionnya dua juga. Gitu ya. Oke, berarti PR-nya latihan kedua, 3 dan 4. Sekarang kita baca kalimat jadidahnya sama-sama. Al-kalimatul jadidah. Al-madrasah. Al-fasl. Al-hammam. Al-mirqad. Al-matbakh. Al-ghurfah. Al-jami'ah. Al-suq. Al-yaban. Al-sin. Al-hind. Al-Filipin. Al-mudir. Dhahaba. Kharaja. Oke, untuk dua kata terakhir dhahaba sama kharaja, perhatikan huruf terakhir adalah fathah. Untuk verb one itu selalu dalam kondisi fathah abadan, always ya. Tidak dibaca dhahabu, tidak dibaca kharaju, selalu fathah. Dan untuk verb selama-lamanya nggak boleh pakai alif lam dan nggak boleh ditanwin. Jangan dibaca az-zahaba atau al-kharaja. Tidak juga dibaca dhahaban, tidak juga dibaca kharajan. Bisa dipahami? Paham, Ustaz. Oke, dan keempat huruf yang tadi kita kenalkan teman-teman, fi, alamin, dan ila, itu namanya huruf jar. Ya, namanya huruf jar. Ya, barulah kita kenalan sama empat huruf tersebut. Fi namanya huruf jar, min namanya huruf jar, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai sini teman-teman untuk pembelajaran kita. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di hari esok. Dan jangan lupa untuk mudzakarah, murojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Bila ada yang ingin didiskusikan nanti silakan tanya di WhatsApp. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita dan Allah berkahi apa yang kita lakukan ini. Semoga Allah nilai sebagai amal ibadah yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ummu Nisa untuk ditutup kelasnya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi pada pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Amin. Insya Allah teman-teman tetap semangat ya. Hari ini kita lumayan PR-nya banyak sekali ya. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari berikutnya di jam yang sama.
Kita tutup kelas pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan. Iyakum wa iyakum.